Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel Nina Oktoviana. Di video kali ini aku akan membahas soal persiapan P3K Kebidanan tahun 2024. Itu biasanya soal-soal yang sering keluar ya teman-teman pada saat tes P3K, yaitu adalah asuhan kebidanan persalinan patologis yang bagian pertama. Oke, kalau begitu kita langsung saja ya membahas soal nomor 1. Soal nomor 1. Nyonya G berusia 37 tahun, melahirkan di BPM. Saat 2 jam postpartum, bidan melakukan pemeriksaan. Didapatkan uterus tidak berkontraksi dan terdapat perdarahan dari jalan lahir. Hasil pemeriksaan menunjukkan tekanan darah 90/70, suhu 36,5 derajat Celcius, pernapasan 18 kali per menit dan nadi 80 kali per menit. Diagnosis yang tepat sesuai dengan kasus tersebut adalah A. Atonia uteri, B. retensio placenta, C. solusio placenta, D. inversio placenta, dan yang E. prolaps uteri. Nah, jadi teman-teman, apa jawaban yang paling tepat pada soal nomor 1? Kalau jawaban yang A, atonia uteri, itu rahim tidak berkontraksi dengan adekuat atau tidak berkontraksi dengan baik ya teman-teman. Nah, jadi jawabannya itu adalah yang A ya teman-teman. Ini sangat sesuai sekali dengan soal nomor 1. Jadi jawabannya adalah yang A. Kalau retensio placenta jelas bukan ya teman-teman. Itu adalah plasenta yang tidak lahir dalam waktu 30 menit setelah janin lahir. Kemudian solusio placenta itu terlepasnya plasenta dari dinding rahim sebelum janin lahir. Kalau inversio placenta itu adalah kondisi saat plasenta tidak mau lepas dari dinding rahim uterus sehingga membuat fundus bagian atas rahim justru tertarik ke arah vagina. Sedangkan prolaps uteri adalah kondisi di mana organ panggul pada perempuan turun melalui liang vagina yang terjadi akibat kelemahan struktur penyokong dasar panggul. Jadi rahimnya itu keluar ya teman-teman pada vagina. Nah, jadi jawaban yang paling tepat yaitu adalah atonia uteri pada soal nomor 1. Oke, kalau begitu kita langsung saja lanjut ke soal nomor 2. Nyonya H berusia 26 tahun, baru saja melahirkan bayi laki-laki dengan berat badan 3000 gram di BPM. Pada kasus ini perdarahan 550 cc dan uterus lembek. Kasus ini tindakan yang harus segera dilakukan oleh bidan terkait kasus tersebut adalah A. Berikan infus, B. Lakukan rujukan, C. Berikan ergometrin 0,2 mg, D. Lakukan kompresi bimanual internal, E. Lakukan kompresi bimanual eksternal. Nah, jadi jawabannya apa teman-teman? Kalau jawaban yang A itu berikan infus sebelum melahirkan sudah dilakukan pemberian infus ya teman-teman. Kemudian lakukan rujukan. Jangan langsung asal main lakukan rujukan aja. Kita harus melakukan tindakan dulu sebelum melakukan rujukan. Jadi ini kurang tepat juga ya teman-teman. Yang B kurang tepat juga. Lalu berikan ergometrin. Ini dilihat dulu tekanan darahnya. Kalau tinggi misalnya, ini tidak boleh diberikan ya teman-teman. Jadi kurang tepat juga. Lalu lakukan kompresi bimanual internal. Nah, ini jawabannya ya teman-teman yang paling tepat karena kan di sini pada kasus ini perdarahannya sudah 550 cc dan uterusnya lembek, jadi harus dilakukan KBI, kompresi bimanual internal. Ini yang paling tepat ya teman-teman. Jawabannya adalah D. Kalau lakukan kompresi bimanual eksternal, ini juga masih kurang tepat karena sudah sangat darurat sekali, jadi harus dilakukan kompresi bimanual internal. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, kita lanjut lagi ya. Soal nomor 3. Nyonya S berusia 23 tahun, G1 P0A0, berada di rumah sakit. Infartu kala 1 sudah berlangsung sekitar 13 jam.
Hasil pemeriksaan menunjukkan TFU 32 cm. Presentasi kepala his 4-5 kali dalam 10 menit selama 45 detik. Berarti hisnya bagus ya teman-teman. Kemudian DJJ 83 kali per menit. Wah, ini bayinya janinnya itu fatal distress ya teman-teman. Ini salah tulis. Ini seharusnya DJJ-nya 183 kali per menit. Berarti janinnya itu fatal distress. Hasil pemeriksaan, sebentar ya, aku tulis dulu ya. Ini 183 kali per menit. Hasil pemeriksaan dalam menunjukkan pembukaan 10 cm. Presentasi kepala di hot 1+. Terdapat kaput dan teraba sutura yang tumpang tindih. Sulit dipisahkan. Faktor predisposisi terjadi kasus tersebut adalah A. Malposisi, B. Partus lama, C. Inersia uteri, D. Malpresentasi, dan yang E. Cephalopelvic disproportion atau CPD teman-teman, panggul sempit. Nah, dari kasus di atas ini, kan ini presentasinya kepala, kaput, ada kaput, teraba sutura, tumpang tindih, sulit dipisahkan. Ini biasanya ciri-ciri panggul ibunya itu sempit ya teman-teman. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang E, cephalopelvic disproportion. Kalau malposisi itu tidak tepat, lalu partus lama juga tidak tepat, inersia uteri ini hisnya tidak adekuat, sedangkan di sini hisnya sangat bagus. 4-5 kali dalam 10 menit selama 45 detik, jadi ini juga tidak tepat. Malpresentasi juga tidak tepat. Nah, jadi jawaban yang paling tepat itu adalah jawaban yang E. Oke, kalau begitu kita lanjut lagi soal nomor 4. Oh ya teman-teman, biasanya kalau tes P3K itu kebanyakan soal-soal seperti ini ya teman-teman yang akan keluar. Jadi semoga aja nanti soal ini akan keluar di P3K tahun 2024 ini. Oke, kalau begitu kita lanjut lagi ya membahas soal nomor 4. Nyonya J berusia 33 tahun, G2 P1A0, sedang dalam proses persalinan di BPM. Maksudnya ya teman-teman. Hasil anamnesa ada riwayat DM, diabetes mellitus. Pada proses persalinan kepala bayi sudah lahir, tetapi tidak terjadi putar paksi luar. Posisi yang paling tepat untuk melahirkan bayi pada kasus tersebut adalah A. Posisi litotomi, B. Microbirth, C. Semipolar, D. Mixed donal, dorsal recumbent. Oke, kalau begitu kita bahas dulu ya jawaban-jawabannya ini. Nah, litotomi yaitu adalah posisi pasien dalam keadaan terlentang dengan kedua kaki diangkat dan lutut ditekukan ke dada. Sedangkan microbirth adalah manuver obstetrik yang digunakan untuk membantu persalinan. Biasanya digunakan pada kasus distosia bahu saat melahirkan dan melibatkan hiperpleksi kaki ibu ditekuk erat-erat ke perutnya. Sedangkan semipolar adalah posisi berbaring klien dalam posisi setengah duduk 30-45 derajat untuk mengurangi sesak pada pasien. Kemudian McDonald adalah cara mengukur tinggi pundus uteri menggunakan alat ukur panjang atau Matlin mulai dari tepi atas simfisis pubis sampai pundus uteri atau sebaliknya. Sedangkan dorsal recumbent adalah posisi untuk bersalin, menekuk lutut dan melebarkan kedua kaki, memakai bantal di kepala. Kedua telapak kaki tetap menapak di tempat tidur dan kedua tangan diletakkan di atas kepala. Nah, sudah jelas ya teman-teman jawabannya itu yang mana. Kita kembali lagi ke soal. Jadi, di sini bayinya besar ya teman-teman. Lalu terjadilah distosia bahu. Karena tidak terjadi putar paksi luar saking besarnya bahu bayinya. Jadi posisi yang tepat untuk persalinan seperti ini yaitu adalah posisi microbirth ya teman-teman. Jawabannya adalah yang B.
Sangat jelas sekali. Oke, kalau begitu kita lanjut soal nomor 5 atau soal yang terakhir. Nyonya R berusia 32 tahun, G2P1A0, usia kehamilan 39 minggu, datang ke rumah sakit mengeluh kencang-kencang sejak 6 jam yang lalu dan telah mengeluarkan cairan 1 jam yang lalu. Hasil pemeriksaan TTP dalam batas normal, DJJ 140 kali per menit, TFU 30 cm, HIS 3 kali 10 menit 30 detik. Kemudian pembukaan serviks sudah 4 cm, kulit ketuban jernih, kemudian kepala turun di HOTS 2. 4 jam kemudian hasil PT pembukaan 8 cm, teraba tali pusat. Apakah penyebab kejadian tersebut? A. Pecahnya ketuban sebelum pembukaan lengkap. B. Usia ibu. C. Kelainan panggul. D. Tali pusatnya pendek. Dan yang E. Kelainan letak. Jadi apa teman-teman jawabannya? Dari soal kasus nomor 5 ini, jawaban yang paling tepat itu adalah yang A ya teman-teman. Pecahnya ketuban sebelum pembukaan lengkap sehingga membuat tali pusatnya itu keluar. Teraba tali pusat. Jadi teraba ya teman-teman tali pusatnya itu entah di samping kepalanya atau di hadapan kepalanya seperti itu. Jadi jawabannya itu adalah yang A. Yang paling tepat itu adalah yang A. Kalau usia ibu ini usianya masih belum resiko tinggi ya teman-teman, masih 32 tahun, ini tidak tepat. Kelainan panggul juga tidak tepat. Lalu tali pusat pendek juga tidak tepat. Kelainan letak juga tidak tepat. Jawabannya adalah yang A. Oke teman-teman, segini dulu ya soal dari aku. Nanti aku akan membuat soal-soal terbaru lagi yang lebih update. Biasanya teman-teman soal-soal seperti ini sering banget keluar di P3K itu. Ya jadi kita lebih baik pelajari aja dulu. Oke teman-teman, sampai jumpa ya di video aku selanjutnya. Bye-bye, terima kasih.